Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, asyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Assalamu tasliman katsira. Amma ba'd. Pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah SWT. Pada kisah berikutnya adalah sedikit kisah dari sahabat yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika kita membaca kisah Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn al-Affan radhiyallahu anhum ajma'in, terlalu banyak lembaran yang dihabiskan dan waktu yang dihabiskan untuk membaca kisah-kisah mereka, untuk mendalami kisah-kisah mereka. Pun demikian dengan sahabat yang mulia yang satu ini, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bagaimana sedari kecil, sedari masa kanak-kanak, dia sudah mengenyam manisnya Islam, mendampingi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, yang masuk Islam pertama kali di antara orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq, pada anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan pada wanita adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin, pemirsa IBTV yang saya cintai karena Allah SWT. Pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sudah menjabat sebagai seorang khalifah, di mana kedudukan khalifah itu adalah layaknya seorang presiden, bahkan bisa dikatakan lebih luas lagi, karena kekhalifahan Islam itu meliputi beberapa negara. Tidak hanya sebuah negara kalau pada saat ini. Pada suatu ketika, Ali bin Abi Thalib melewati perkampungan Yahudi, di mana perkampungan Yahudi ini adalah Yahudi Zimmi yang tidak memusuhi umat Islam. Ketika itu dia melihat ada sebuah perisai yang digantungkan di rumah Yahudi itu. Dan Ali bin Abi Thalib ketika melihat ciri-cirinya dengan seksama dan teliti, itu adalah perisai miliknya. Maka besok harinya Ali bin Abi Thalib pergi ke rumah si Yahudi itu untuk bertamu dan mengetuk pintu. Setelah bertemu dengan si Yahudi, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Apakah ini perisaimu?" Si Yahudi tadi mengatakan, "Iya, ini perisai saya." Dia dengan meyakinkan mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan bahwa dilihat dari ciri-cirinya, perisai ini adalah perisai milik saya. Kemudian si Yahudi tetap dengan penjelasannya bahwa itu adalah perisai miliknya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, "Baiklah, bagaimana kalau permasalahan ini kita bawa ke peradilan?" Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di esok harinya, maka mereka berdua menuju ke peradilan. Dan didapatinya, ketika itu Ali bin Abi Thalib ada pada antrian yang paling belakang, maka dipersilahkan untuk duduk. Tidak ada perlakuan istimewa sedikit pun terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan ketika satu permasalahan sudah diselesaikan oleh si hakim, kemudian permasalahan berikutnya hingga menjelang sore, maka yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian
dihadirkanlah mereka berdua. Kemudian sang hakim menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib permasalahan yang akan disampaikannya. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kalau dilihat dari ciri-cirinya, perisai ini adalah perisai miliknya. Maka kemudian si hakim bertanya, bisakah engkau menghadirkan saksi? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, yang menjadi saksi bahwa ini perisai milikku adalah keluargaku, anak-anakku dan istriku. Tidak ada saksi yang lain. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan apa yang dia sampaikan. Sang hakim pun segera mengatakan bahwa persaksian dari keluarga tidak bisa diterima. Maka kemudian si Yahudi dengan tetap menyatakan bahwa itu adalah perisai miliknya karena berada di rumahnya, maka kemudian sang hakim menyatakan bahwa perisai itu adalah milik si Yahudi. Dan peradilan pun selesai. Ketika peradilan telah selesai, maka kemudian sang hakim turun menyalami Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita ketahui bahwa beliau adalah seorang khalifah. Maka kemudian mereka berdua lantas pergi. Karena pengadilan selesai dan memang dinyatakan bahwa perisai itu adalah milik si Yahudi tersebut. Maka kemudian melihat keadaan seperti itu, si Yahudi lantas bertanya, apakah peradilan ini sudah selesai? Ya sudah. Terus gimana dengan perisai? Perisai itu milikmu. Maka kemudian mereka berdua bergegas untuk pergi. Maka si Yahudi langsung menghentikan langkah kedua orang tersebut, yakni sang hakim dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian si Yahudi bertanya, aku sungguh mengamati dari awal hingga akhir peradilan ini. Yang pertama, aku menyimpulkan tidak ada perlakuan khusus pun terhadap Ali bin Abi Thalib. Karena beliau datang terakhir, maka sang hakim menjadikan dia juga pada urutan yang terakhir. Berbeda dengan yang selama ini saya ketahui, bahwa ketika ada raja-raja, pemimpin-pemimpin, maka selalu didahulukan. Mereka mengenyampingkan rasa keadilan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Islam memberikan keadilan pada orang yang menuntut keadilan. Ketika memang saksi itu tidak kuat, tidak bisa dijadikan sandaran, maka ya sudah, hal itu diputuskan kepada yang dimenangkan karena tidak ada saksi. Ketika Ali bin Abi Thalib, saksinya hanya pada keluarga, sedangkan saksi dari pihak keluarga itu tidak bisa diterima, karena bagaimanapun ketika di dalam suatu keluarga, maka keluarga itu pasti akan membela orang yang ada pada keluarganya. Kemudian si Yahudi ini menyatakan bahwa sungguh aku akan masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa IBTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat kejadian yang sekilas ini, maka si Yahudi menerima bagaimana bentuk ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga dia langsung setelah menjalani proses peradilan mengenai perisai yang sebenarnya adalah dia mengakui sendiri bahwa perisai itu dia curi 2 hari yang lalu dari rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka setelah dia masuk Islam, dia mengembalikan perisainya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini bahwa keadilan Ali bin Abi Thalib sudah mulai jarang kita jumpai di dalam kehidupan sekarang ini. Maka berusahalah kita sebagai seorang muslim untuk berlaku adil dalam semua keadaan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.